teman-teman. Saya ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Batu Betaru oleh Tantri Wadani dalam perspektif legenda Kabupaten Sambas. Anak kecil berlari sambil tertawa bahagia sekali. Salam manis dari saya Tantri Wadani, putri pertama dari Bapak Hamdani. Hai beriak, tanda tak dalam. Hai tenang, macam berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pelabuhan Sentete, melihat orang banyak bawaannya. Oi, biak, saya dicerite. Batu Betaru judulnya. Ada kue namanya Sari Muke. Karena haus, minumlah ale-ale. Usaha ge kita bertele-tele. Mari kita bercerita. Awal kisah. Cerita ini mengisahkan tentang seorang janda miskin dan anaknya dari desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mereka selalu dikucilkan dan tidak pernah dianggap di kampung tersebut karena mereka miskin dan sang ibu hanya bekerja sebagai pencari kayu bakar. Hai teman-teman, di dalam kisah ini diperankan oleh seorang ibu dan seorang anak yang berusia 7 tahun. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan bersama. Dalam kisah, suatu hari orang terkaya di kampung tersebut mengadakan acara dengan sangat meriah. Dalam acara itu, seluruh warga kampung diundang. Akan tetapi, tidak dengan sang ibu dan anaknya. Setelah berita acara tersebut tersebar dan didengar oleh si anak pun merasa ingin sekali pergi ke acara tersebut. Lalu, si anak menghampiri ibunya dan bertanya, "Mak, kita diundang ke daan di acara basah iye." "Acara apa benar? Dan juga tahu, Mak. Coba kau tanyakan orang di sinun." Indah aku, Mak. Mana ada orang yang mau ngomongan aku. Kalak kanak katakan bawa aku. Lah udah, Uma aja kalak nanyakannya. Kemudian, pergilah sang ibu bertanya kepada tetangga yang sedang berkumpul. Dan kebetulan juga membicarakan acara tersebut. Akan tetapi, para tetangga menjawab mereka tidak tahu. Mendengar hal itu, sang ibu merasa sedikit kecewa. Kemudian pulanglah sang ibu dan menyampaikan hal tersebut kepada anaknya. "Oh nong, nampaknya kita daan kena undang di acara iye. Tapi bema, anong rasa cakat inya nak pergi ke acara iye." Tibalah hari di mana acara itu dilaksanakan. Melihat orang sekampung berbondong-bondong pergi, si anak pun nekat untuk ikut pergi ke acara tersebut. Ketika sampai di Taru, si anak ditahan dan diusir oleh orang-orang yang ada di Taru. Merasa diperlakukan seperti itu, pulanglah si anak ke rumahnya. "Ma, anong bengan usir lawang takut." "Ngape kau pagi nong? Kita kan daan kena undang." "Anong becakat nak pagi nak melihat ukang kamai geye." Lah udah nong, pagilah sinun. Tapi sebelum pagi mandi dulu biar wangi. Kemudian bergegaslah si anak mandi dan langsung berangkat ke tempat acara tersebut. Akan tetapi
anak tersebut tetap saja diusir, bahkan didorong dan dicaci maki oleh orang-orang yang ada di sana. Dan pulanglah si anak dengan perasaan sedih. Yo dong, tang cepat inyan balik. Dah lakak ke acaranya. Belum lakak, Mak. Anong kana usir lagi lawang sinun. Yang iye kana apa kakimu nong? Tang bedarah geye. Tadi dibuang, Mak, pas ukang tulakan sinun. Mendengar hal tersebut, hati sang ibu pun menjadi geram terhadap perlakuan orang-orang yang ada di sana. Kemudian, timbullah niat jahat si ibu dan berkata, "Tega lalu kang dengan kita, lekan di celake kawak dia ye." Kemudian, ibu mempunyai sebuah ide dan menyuruh anaknya untuk mendandani seekor kucing dan dipakaikan baju serta aksesoris lain. Setelah itu, pergilah sang ibu dan anaknya ke acara tersebut. Sampainya di Taru, kucing yang telah didandaninya itu dilemparnya di hadapan orang ramai. Seketika melihat kucing itu, orang yang ada di Taru tersebut tertawa sekeras-kerasnya, dan kucing itu pun berlari-lari kebingungan tidak terarah. Orang mengira kalau kucing tersebut sedang menari, dan semakin besarlah tawa mereka yang ada di Taru tersebut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba petir menyambar orang yang ada di Taru tersebut dan menjadi batu. Akan tetapi sang ibu dan anak tidak terkena sambaran petir karena mereka bersembunyi di balik batang bambu dekat Taru tersebut. Jadi, begitulah cerita tentang batu Betaru. Dan hingga saat ini, jika petir menyambar, orang yang ada di sekitar pasti akan menggesekkan batang bambu, dan menurut mereka, jika dua buah bambu digesekkan dapat menangkal sambaran petir. Amanat dari cerita ini adalah kita tidak boleh mempunyai sikap mencela dan mencaci maki orang lain, karena Allah tidak menyukai itu. Kita juga tidak boleh membanding-bandingkan kasta serta jumlah harta yang dimiliki seseorang, karena Allah menciptakan manusia itu sama dan setara. Pergi belanja ke daerah Tebas, melihat anak jatuh di tungku. Itulah cerita yang bisa saya bahas tentang cerita batu betangku. Bermain-main di Biangala, mengajak teman bernama Ania. Janganlah kamu sering mencela, karena Allah tidak menyukainya. Siang-siang pergi ke kote, jangan lupa beli alpukat. Demikian cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun telah terjatuh. Saya tutup cerita dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.